وسيق الذين اتقوا ربكم في الجنة زمرا حتى إذا جاء من الأرض ونقضوا من الجنة حيث الشيء يسبحون بحمد ربهم ويقولون بينهم الحق وقيل الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم أنزل كتاب من الله عزيز عليم الروح والأحزاب ومن بعدهم كل أمة رسولهم يأخذوا من جادلوا بالباطل يأخذوا بالحق ويأخذوا ثم كيف كان عقاب النار الذين يحملون عرش ومن حولكم يسبحون بحمد ربكم ويؤمنون به ويستغفرون الله وحده وبرده وإن يشرك به تؤمنوا فقم لله العلي الكبير والذي يريكم آياته وينزل لكم من آيات العرش الروح من أمره وعلى من يشاء من عباده ينذر يوم التلاقى مغفرة ومتاعا وبالنون نورا ونجاة وبالواو وسعة وولاية وبالهاء وبين وجوهنا وارفع درجاتنا وأصلح حاجاتنا وارحم آباءنا واغفر أمهاتنا وتجاوز عن سيئاتنا وامحو ذنوبنا وفرح أحبابنا وخرب أحسادنا وسدد سمول أعدائنا واحفظ أهلنا وأموالنا وانصرنا على القوم الكافرين بحرمة هذا القرآن العظيم. اللهم اهدنا وبارك لنا بالحلال أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تأويل على غير ما أنزلته أو ريب أو شك أو سهو أو سوء حال أو تعجيل عدة. الحمد لله رب العالمين بشفاعة القرآن. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Acara inti dimulai. Kami mohon kepada para jamaah menghadapnya, duduknya supaya menyesuaikan. Di sebelah barat ini kosong, Pak. Di barat kosong. Yaitu gempa dengan 6,8 skala Richter. Di situ nampaknya kita menghadirkan Tuhan. Allah kita sebut. Fir'aun yang tidak bertuhan sekalipun pada kondisi darurat ada pengakuan bahwa dia yang tadinya mengaku Tuhan ternyata bertuhan kepada Allah. Ada saatnya kelak tatkala bumi kita dihancurkan, maka tidak ada lagi gravitasi. Kita sebagai manusia antara lain berterbangan. Yang satu naik ke atas, yang sebagian turun ke bawah. Maka dua kelompok ini yang ke atas insya Allah menggapai surganya Allah, yang ke bawah yang dalamnya tidak terhingga dijemput neraka yang mudah-mudahan kita tidak termasuk golongan yang terjun bebas ke bawah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan li rabbil azimil jalil. Salatan wa salaman li rasulih Muhammadin al-hadid dalil wa ala alihi wa sahbihi amsalil qanadil. Amma ba'd. Para jamaah yang rahmati Allah, kepada Sahibul Bait, yang lebih khusus kepada saudara kami yang baru kemarin bersama-sama kami menyatakan sebagai mu'alaf dan hari ini mengaji membaca Al-Quran bersama kita, Bapak Dr. Andes Suwarno. Alhamdulillah kesempatan pada pagi hari ini terasa lengkap yang hadir. Alhamdulillah Pak Kadafi bisa hadir, Pak Habibie bisa hadir, dan alhamdulillah juga Ibu Dr. Gigi Dwi bisa hadir juga. Alhamdulillah, mudah-mudahan jamaah ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati Allah, tema pada pengajian ini kami ingin melanjutkan yang kemarin kita sampaikan di Jalan Ciliwung. Akan tetapi tadi malam saya kedatangan tamu, seorang yang beragama Katolik, dan beliau naik mobil bersama saya. Beliau yang setir, saya di sampingnya, dan beliau mungkin tidak sadar dengan mengatakan, kemarin ketika tempat saya diguncang oleh gempa 6,8, rasanya hati ini tidak ada artinya di hadapan Tuhan, dan tidak ada lagi yang bisa disombongkan, tidak ada lagi keangkuhan, yang ada perasaan bahwa kita ini makhluknya Tuhan. Berarti tidak saya melihat dari sisi agamanya, tetapi ada kesadaran tauhid di situ, bahwa memang ada satu-satunya yang bisa kita mintai perlindungan ketika ada kehampaan akal, keterbatasan, dan batas toleransi akal mampu menjangkau satu kejadian. Hanya Allah yang bisa kita sebut, yang lain tidak bisa kita sebut, karena indera kita, seluruh pikiran kita tidak menjangkaunya. Kemudian hati nurani kita yang paling dalam itu menyebut nama Tuhan. Maka hampir seluruh yang merasakan guncangan kemarin, tidak ada satupun yang tidak keluar rumah dan tidak menyebut nama Allah. Maka kalimat Allahu Akbar, kalimat Astaghfirullah, kalimat Subhanallah laku deras. Tidak usah disuruh, tidak usah diperintah, tidak usah dipaksa, semua berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam Al-Quran disebutkan, hal ataka hadithul ghasyiyah. Al-ghasyiyah itu adalah sebuah kejadian yang mampu menutup. Ghasyiyah itu maknanya menutup, menutup akal kita, menutup indera kita, untuk mampu menjangkau dan melakukan antisipasi terhadap suatu kejadian. Ketika akal kita tidak mampu menjangkau sebuah kejadian untuk memprotek diri, itu namanya al-ghasyiyah, menutup pintu akal untuk berpikir. Ketika ada goncangan, ketika ada persoalan yang dahsyat, yaitu kiamat, yang tidak mampu diprediksi, dideteksi, bahkan diproteksi oleh akal, itu namanya al-ghasyiyah. Kecelakaan yang tiba-tiba datang, yang tidak mampu diantisipasi oleh akal, itu namanya al-ghasyiyah. Maka al-qari'ah itu bagian dari al-ghasyiyah. Al-qari'ah itu makna dasarnya ketukan. Bumi suatu saat ini seperti keadaan diketuk. Kalau kita lagi duduk santai, lalu pintu rumah kita ada yang mengetuk, kita akan kaget. Kalau tiba kita lagi dalam keadaan tenang, tiba-tiba ada suara gelegar, itu namanya ketukan. Suatu saat bumi kita ini akan diketuk oleh Allah, dan ketukannya itu menghancurkan bumi seisinya, mengeluarkan isi perutnya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Semua isi yang ada di dalam kandungan perut bumi ini akan keluar semua. Bumi ini hancur lumat, tidak ada artinya.
yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Kemudian manusia ini akan bertebaran sebagaimana laron yang bertumpuk-tumpuk itu. Nanti kita ini bertumpuk-tumpuk, Pak, sebagaimana laron. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Kemudian gunung ini seperti bulu-bulu yang berterbangan. Jadi kalau gunung aja bertebangan, bagaimana kita? Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Ketika ada kejadian seperti itu, gravitasi bumi sudah tidak ada. Kita tidak sudah lagi bisa menempel ke bumi ini karena buminya hancur. Ketika buminya hancur ini, maka yang satu fi 'ishatir radiyah, diangkat oleh Allah, 'ishatir radiyah, di tempat yang dimuliakan, dihormati oleh Allah. Yang satunya fa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah, yang satunya jatuh. Yang naik ini yang timbangan amalnya berat, yang banyak sedekah, yang senang mengaji, yang senang membaca Al-Quran, ini timbangan kita akhirnya berat, amaliyahnya itu diangkat oleh Allah, fi 'ishatir radiyah, diangkat oleh Allah. Sementara yang timbangannya ringan, yang tidak pernah melakukan amal soleh, hanya mengurusi kepentingan dunia, angkuh dan sombong, itu turun, terjun ke bawah, ditangkap oleh sebuah tempat yang namanya hawiyah. Apa hawiyah itu? Narun hamiyah, neraka yang sangat panas. Buminya hancur, yang satu terangkat ke atas, fi'ishatir radiyah, dinaikkan oleh Allah ke surga. Yang satu makhluk, kelompok makhluk yang lain, terjun bebas ke bawah, ditangkap, disediakan di bawah nanti itu adalah hawiyah, yaitu tempat yang sangat panas, yaitu neraka. Mudah-mudahan kita tidak termasuk kelompok yang kedua. Para jamaah yang dirahmati Allah, siapa yang bisa menangkal persoalan-persoalan gempa yang seperti kemarin? Itu kita baru efek dari Bali. Kalau Banyuwangi ini terguncang betul, mumpung belum, mari kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu. Nanti ada dua rupa. Ketika goncangan dahsyat itu hanya ada dua rupa. Rupa yang pertama disebutkan dalam Al-Quran, wujuhu yawmaidin khasyiah. Yang satu adalah wujuhu yawmaidin na'imah. Yang satu wajahnya suram, muram, rasa takutnya luar biasa, beban berat yang dipikul oleh dirinya, wajahnya suram, muram. Yang satunya wujuhi yawmaidin na'imah lisa'iha radiyah fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha laghiyah fiha 'ainun jariyah. Karena dia masuk di surganya Allah, fi 'ishatir radiyah, dimasukkan surganya Allah, ada air mengalir di situ, di tempat yang sangat tinggi, dijunjung oleh Allah. Jadi kalau kita sudah siap banyak melakukan amal, walaupun bunyi ini dilumatkan oleh Allah, diketuk oleh Allah, dihancurkan oleh Allah, kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang diangkat oleh Allah ini, yang dimaksud oleh Allah ini, wujuhu yawmaidin na'imah, itu adalah Abdur Rahman wa Ibadur Rahman. Yang kemarin kami sampaikan ada 10 ciri-ciri orang yang nanti akan diangkat oleh Allah ketika bumi ini diguncangkan. Para jamaah yang dirahmati Allah, termasuk isi bumi yang dikeluarkan itu adalah orang-orang mati. Kuburan itu semua dibuka semua, dan semuanya diminta oleh Allah kumpul seperti ini. Yang satu barisan menuju surganya Allah, yang satu kelompok menuju nerakanya Allah. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Jadi nanti yang masuk surga itu bergerombol, berkelompok, Bu. Jadi tidak ada orang masuk surga itu sendiri-sendiri, kelompok-kelompok begitu. Mudah-mudahan jamaah kita ini termasuk kelompok yang nanti dimasukkan surga Allah. Yang masuk neraka juga nanti bergerombol nanti. Ada pemimpinnya.
Ada pemimpinnya. Kalau pemimpinnya pelaku maksiat, ini pasti diarahkan ke neraka. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Zumara itu maknanya suling. Suling itu kan ada lubang yang sendirian di situ, itu pemimpinnya. Yang 6 itu kan berkelompok, itu jamaahnya. Jadi setiap kita ini pasti ada pemimpinnya, dan pemimpin itu nanti yang akan memimpin masuk surga. Kelompok orang-orang yang bertakwa akan dipimpin untuk masuk surga. Kelompok orang pelaku maksiat, pelaku mungkarat itu akan dipimpin untuk masuk neraka. Ada 2 kelompok itu. Yang satu ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang satu dijatuhkan dan ditangkap oleh Allah itu nanti itu dengan neraka jahanam. Mudah-mudahan kita ini di Banyuwangi tidak terjadi gelombang tsunami, tidak ada gempa, tapi yang pasti kita tidak bisa akan pernah lolos dari kematian. Semua kita akan pasti mati dan tidak akan ada yang pernah lolos dari kematian. Hanya persoalannya kapan kita akan mati. Dan itu kiamat yang kecil. Kiamat yang kecil. Guncangan kecil adalah guncangan jantung ketika tidak bisa berdetak. Ketika urat nadi sudah tidak bisa lagi berdenyut. Itu guncangan yang kecil yang ada pada tubuh kita. Guncangan yang besar ketika bumi ini dilumatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dirahmati Allah, Abdurrahman yang pertama, hamba Tuhan, hamba Allah yang maha pengasih adalah Ibu Camat. Monggo Pak Camat. Pak Camat, santai aja Pak Camat. Abdurrahman, kalau Abdurrahman ini tunggal, kalau ibad ayatnya ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang maha pengasih. Ciri yang pertama hamba Allah yang maha pengasih adalah, kemarin kita sampaikan sudah, alladzina yamshuna 'alal ardi haunan. Orang-orang yang berjalan di muka bumi ini haunan, rendah hati, tidak angkuh, tidak sombong. Ciri-ciri orang angkuh itu, ibu ya jamaah yang saya hormati, ciri-ciri orang angkuh adalah orang yang tidak pandai mendengarkan nasihat orang. Tidak ada artinya ilmu, tidak ada artinya kekayaan, pangkat dan kedudukan kalau kita tidak pandai mendengarkan nasihat orang. Pasti merugi. Wal asri innal insana lafi khusrin, itu akhir ayatnya adalah tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Keberhasilan jamaah pengajian itu apabila cakap pandai mendengarkan nasihat orang lain. Karena sumber kebenaran itu tidak jelas disampaikan oleh Allah. Apakah dari orang yang berkulit hitam, apakah dari yang berkulit putih. Bisa jadi dari manapun saja. Walaupun yang pasti dari Al-Quran dan Nabi besar Muhammad SAW. Kita harus pandai mendengarkan, kita harus pandai melihat kenyataan. Itu yang pertama. Para jamaah yang dirahmati Allah, yang kedua cirinya adalah wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ciri-ciri Abdurrahman ketika ketemu dengan orang-orang jahil, orang bodoh, orang yang tidak berilmu, yang sukanya memfitnah, qalu salama, dia menghindari dengan mengucap salama, assalamualaikum. Dia keluar dari komunitas itu. Kalau kita ingin tidak terfitnah, dia keluar dari komunitas itu. Kalau kita ingin menjadi haunan, kita harus kumpul dengan orang-orang dalam satu komunitas yang suka berzikir kepada Allah. Tetapi kalau kita ingin menjadi Abdurrahman yang sungguhan, kita harus keluar dari komunitas yang isinya hanya orang-orang bodoh. Karena salah satu yang menyebabkan kita inden masuk neraka adalah, salah satunya, ada orang inden masuk neraka. Sittatun yadkhulunan nar qabla al-hisab bisanatin. Ada 6 golongan yang nanti itu pingin masuk neraka 1 tahun sebelum dihisab. Siapa mereka? Ahlur rustak bil jahala. Salah satunya adalah kelompok masyarakat yang bodoh, yang tidak mau menuntut ilmu, yang tidak mau mengaji. Ini adalah salah satu orang yang inden masuk neraka. Kalau inden Honda nggak apa-apa, ini inden masuk neraka.
Maka kita tidak boleh berkumpul di situ. Ajaklah mereka yang bodoh-bodoh itu untuk bersama-sama mengaji, bersama-sama menuntut ilmu, karena sangat luas ilmu pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua, para jamaah yang dirahmati Allah. Yang ketiga adalah alladzina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyaman. Ini kemarin sudah kita sampaikan. Yang pertama tadi itu kegiatan-kegiatan di siang hari. Kita harus haunan. Saya ulang-ulangi kalimat haunan ini agar familiar dengan telinga kita. Haunan itu adalah sikap rendah hati yang harus dikerjakan setiap hari, khususnya di siang hari, berhadapan hubungan dengan sesama manusia. Ini H2O. H yang pertama adalah hablum minallah. Yang kedua adalah walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyaman. Orang yang selalu bercengkrama di malam hari, menghabiskan waktunya di malam hari sujjadan wa qiyaman, untuk sujud dan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalimat ini dibalik secara ekstrim oleh Allah. Biasanya qiyaman dulu harusnya, baru sujjadan. Ini tidak, sujjadan dulu baru qiyaman. Orang sholat itu kan berdiri dulu baru sujud. Tapi dalam Al-Quran dibalik, sujjadan wa qiyaman. Itu maknanya adalah sujjadan di situ bermaksud adalah untuk secara totalitas mengabdi, sungguh-sungguh meminta kepada Allah di malam hari. Sujjadan ditaruh di depan dalam rangka untuk menunjukkan harapan dan keinginan bahwa kita harus secara total mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa reserve. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah alladzina yaquluna rabbana srif anna adzaba jahannam. Orang-orang yang tiap hari mengkhawatirkan dirinya dan selalu minta kepada Allah agar dia dihindarkan dari api neraka. Jadi kita duduk di sini mengaji ini dalam rangka salah satunya adalah menghindarkan diri, mudah-mudahan kita dikeluarkan dari api neraka, khususnya keluarga kita. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Kalau negara ini ingin baik, maka daerah kita harus baik. Kalau daerah kita ingin baik, maka kampung kita harus menjadi kampung yang baik. Kalau kampung kita ingin baik, maka keluarga kita harus baik. Kalau keluarga kita harus baik, maka hati kita harus baik. Itu yang ketiga, para jamaah yang dirahmati Allah. Yang keempat adalah alladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqtur. Orang yang punya harta kalau membelanjakan tidak boros. Ini khususnya ibu-ibu ini. Ya, jangan suka boros. Belanja di sini maknanya untuk diri sendiri, untuk keluarga, termasuk membelanjakan untuk infak dan sedekah. Kita tidak boleh memberi orang miskin yang harusnya diberi 100.000 dikasih 1 juta, nggak boleh. Nggak boleh. Karena dikhawatirkan nanti justru disalahgunakan. Kita harus memberi sesuai takaran. Kita tidak boleh memberi anak kecil yang harusnya hanya 10.000 waktu sekolah dikasih 100.000, nggak boleh. Kita tidak boleh memberi istri kita yang kemampuan kita hanya 1 juta dikasih 5 juta, nggak boleh. Kemampuannya 1 juta dikasih 5 juta, nggak boleh. Lam yusrifu, nggak boleh boros. Yang 5 juta nggak ada, adanya 1 juta ya nggak boleh. Boros nggak boleh. Boros itu artinya tidak sesuai dengan kapasitas orang yang menerima dan kapasitas orang pemberi. Antara pemberi dan penerima harus seimbang. Qawaman itu maknanya seimbang. Yang memberi tidak boleh memaksakan kemampuannya karena mampunya hanya 1 juta, tidak boleh memaksakan diri 5 juta. Yang menerima, yang harusnya menerima cukup 1 juta, tidak boleh dipaksa menerima 5 juta. Termasuk walam yaktur, tidak boleh terlalu sedikit. Kita memberi orang miskin terlalu sedikit, tidak boleh. Memberi istri terlalu sedikit, tidak boleh. Wong punya 1 juta kok dikasih 100, tidak boleh. Kita tidak boleh memberi kepada anak yatim yang harusnya bisa 40 atau 50 ribu per anak,
terus dibeli hanya 10.000, nggak boleh. Alhamdulillah kita memberi anak yatim nanti 50, insya Allah cocok ini sudah. Jadi harus dicocokkan kemampuan si pemberi dan kapasitas si penerima. Luar biasa Al-Quran ini. Kita tidak boleh memberi mobil kepada orang yang tidak bisa setir. Belajar dulu. Luar biasa. Jadi ada takarannya. Itu ciri-ciri yang keempat. Para jamaah yang dirahmati Allah, ini amaliyah ini. Keseimbangan, kemampuan yang kita miliki. Kita tidak boleh memberikan ilmu yang di luar kapasitas kita. Seperti saya misalnya, saya menceritakan tentang fikih, saya nggak ahli fikih, maka saya nggak mau bicara tentang fikih karena bukan keahlian kami. Bicara tentang sosiologi, kami orang hukum, maka kami menjalankan hukum. Tidak boleh berbicara tentang hal-hal yang bersifat hakikat kepada orang-orang yang masih awam. Nggak boleh. Pak Warno nggak boleh dikasih yang berat-berat karena baru masuk. Pak, saya kemarin waktu sholat, kata Pak Warno cerita sama saya sudah sholat Pak Haji. Waktu duduk, tawaruk dan istirahat, sulit Pak, sakit semua. Ya sudah, duduk yang bisa aja dulu. Terus saya tidak hafal Fatihah, ya sudah cukup Bismillah dulu aja sambil lalu. Ini tidak boleh dipaksakan Fatihah harus fasih, tidak sholat nanti Pak Warno. Jadi bebannya harus disesuaikan dengan kapasitas. Luar biasa Islam itu. Itulah Abdur Rahman. Abdur Rahman. Kita tidak boleh tinggi badan kita tidak sesuai dengan berat badan kita. Pak Haji Abdur Rahman ini sudah terlalu berat, 20 kilo. Harusnya lebih turun sedikit. Tidak boleh. Karena baru cerita dengan saya. Yang kelima. Walladzina la yad'una ma'allah ilahan akhar. Itu yang kelima Pak. Ini yang agak berat. Ini yang tauhid di sini. Tauhidnya di sini ini. Orang-orang la yad'una yang tidak melakukan penyembahan ma'allahi bersama dengan Allah ilahan akhar, tapi ada lain selain Allah. Luar biasa kalimat ini. Ma'allah bersama Allah, tapi ada lain selain Allah, ilahan akhar. Kita tidak boleh menyatakan rezeki dari Allah, tapi sebagian kecil menyatakan ini rezeki karena sesajen. Tidak boleh. Kita menyatakan bahwa ini rezeki semua dari Allah. Coba, kemarin kita telah menyatakan di tempatnya pengajiannya Pak Askar, negara ini dinyatakan dalam Preambul Undang-Undang Dasar 45 berkat rahmat Allah. Pak Karno tidak berani mengatakan berkat rahmat Soekarno, Bung Hatta, Muhammad Jamil, tidak berani. Berkat rahmat Allah. Coba itu ada yang bawa uang, ada 20 ribuan. Ada nggak yang bawa uang 20 ribuan? Nah, ini 20 ribu ya. Di uang 20 ribu ini saya baca, ada tulisan begini: dengan berkat Tuhan. Pendiri bangsa ini menyatakan berkat rahmat Allah. Uang ini dicetak dengan rahmat Tuhan. Saya baca, dengan rahmat Tuhan. Tidak boleh ada berkat rahmat yang lain itu. Harus berkat rahmat Allah. Tidak boleh Allah disandingkan dengan yang lain itu. Itu adalah Abdur Rahman. Rezeki dari Allah, nasib dari Allah, jodoh dari Allah. Semua ini adalah takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi harus ada ikhtiar. Saya kembalikan cuma 20 ribu gitu. Yang keenam, itu yang pertama, yang berat di lingkungan kita, yang ini la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Tauhid kita ini membangun budaya. Saya beberapa kali diundang oleh budayawan Pak. Saya beberapa kali diundang oleh teman-teman PMII. Saya diundang oleh beberapa tokoh kemarin di Pemda. Saya menyatakan begini: tolonglah seluruh budaya yang hasil kreasi, hasil inovasi, pikiran-pikiran orang-orang yang baik, yang jenius itu harus adalah budaya yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa dan berdasarkan Preambul Undang-Undang Dasar 45 adalah berkat rahmat
Allah. Budaya yang tidak membawa manfaat bagi kepentingan pendekatan kita kepada Allah, itu tolong agak dijauhkan dari kehidupan kita. Budaya yang tidak membuat estetika terhadap keagamaan kita, keyakinan kita, tolong itu agak diredam. Kalau ini atas nama budaya terus, sesuatu yang justru menjauhkan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada keyakinan-keyakinan bahwa seolah-olah kalau tidak melakukan ini nanti Allah tidak memberi rezeki, panennya tidak bisa menjadi panen raya, misalnya seperti itu. Keyakinan-keyakinan ini yang dikhawatirkan oleh Al-Quran. La yad'una ma'allah ilahan akhar. Di samping hati kita ada Allah, di samping sisinya ada tauhid. Ini yang keenam, para jamaah rahmati Allah, adalah la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bilhaq. Tidak boleh membunuh sesuatu yang tidak dibenarkan oleh Allah. Australia itu sekarang tidak mau menerima sapi dari Indonesia karena cara membunuhnya, cara menyembelihnya itu dimasukkan air ke mulutnya sehingga sapinya gemuk, lalu dibanting, lalu dipukul kepalanya. Australia yang bukan negara Islam menolak kepada siapapun yang mengirim sapi yang cara membunuhnya atau cara menyembelihnya tidak dengan cara baik-baik. Kita adalah cara Islam. Jadi Australia itu punya pri kehewanan, apalagi pri kemanusiaan. Kita tidak boleh sembrono walaupun kepada hewan. Walaupun kepada hewan tidak boleh sembrono. Membunuh seenaknya kepada hewan tidak boleh sembrono. Harus ada termasuk kepada manusia. Boleh membunuh waktu dalam keadaan perang. Yang ketujuh adalah wala yaznun. Abdurrahman tidak melakukan perzinahan. Para jamaah yang dirahmati Allah, hati-hati anak-anak kita ini. Kalau kita ingin bersanding dengan Allah, mempunyai pangkat dan status sebagai Abdurrahman, hindari perzinahan. Khususnya anak-anak kita ini, hindari perzinahan. Karena kalau tidak, seluruh amalia kita ini hapus di hadapan Allah. Tidak ada artinya orang yang melakukan perzinahan itu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali dia bertobat kepada Allah. Illa man taba wa amana wa amila sholihan. Kecuali bertobat. Kalau ada mungkin jamaah, kalau ada mungkin warga kita, kaum muslimin yang pernah melakukan ini, segera bertobat. Tapi kalimat ini ada dua rangkaian setelah taubat itu. Man taba wa amana wa amila amalan sholihan. Harus lalu kemudian diimplementasikan keimanannya dan melakukan amal soleh. Melalui forum ini, karena nanti akan disampaikan melalui Fis FM, saya ingin berseru untuk warga Kabupaten Banyuwangi. Siapapun saja yang pernah merasakan kesalahan ini, mari saya mengajak agar segera bertobat kepada Allah, yakinkan keimanan kita, mantapkan keinginan kita. Lalu yang kedua, segera melakukan amal saleh. Kalau tidak akan pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abdurrahman wa ibadur rahman, orang yang tidak mau dan menghindari perzinahan. Jaga anak-anak kita. Jangan ada toleransi kalau masalah ini. Celaka kita ini kalau urusan ini. Celaka, tidak ada artinya nanti rumah tangga itu kalau anak kita akhirnya terjebak kepada perzinahan. Maka kalau ada, mohon maaf, segera melakukan pertobatan dan tobat nasuha. Yang ke apa ini? 8. Yang ke-8 adalah alladzina la yashhaduna zura. Orang-orang yang bersaksi dan kesaksiannya tidak palsu. Ini nyindir pengacara, yang nyindir hakim, yang nyindir jaksa, yang nyindir polisi, nyindir yang punya perkara itu. Nah, polisinya juga ada ini. Nah, ini penyidik juga ngaji, Pak. Penyidik. Jadi beliau ini, Mbak Iva ini penyidik khusus yang berkaitan dengan
kekerasan terhadap anak-anak dan rumah tangga. Kalau ada ibu-ibu yang dipukul bapak seenaknya, yang nyidik nanti Mbak Iva ini. Kalau ada anak-anak kecil mendapatkan kekerasan, pencabulan, yang nyidik beliau ini. Nah, penyidiknya sudah ikut ngaji juga. Yang ke-8 itu. Ciri-cirinya adalah orang-orang itu adalah wa idza marru bil lagwi marru kiramah. Kalau ada sesuatu yang tidak bermanfaat, kalau ingin terhindar dari yang bersaksi palsu, kalau ada suatu komunitas yang tidak bermanfaat, ada tempat yang tidak bermanfaat, ada jagongan yang tidak bermanfaat, dia melalui. Tidak mau menghiraukan, dia menghindari. Tapi marru kemudian kiramah, tetap menjaga posisi dan harkat martabatnya. Kita tidak boleh berbenturan langsung sebenarnya. kalau diingatkan tidak mau ya kita melalui dulu. Ini bukan nyindir FPI lagi saya. Kalau diingatkan, kalau FPI kan sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, baru 6 kali ya Pak. Kalau yang pertama menghindar dulu. Iya. Iya katanya. Pak Agus ini mantan ketua FPI, ini ketua FPI-nya Pak. Ketua FPI kita di Banyuwangi ini halus-halus orangnya Pak. Yang ke-9. Yang ke-9 adalah alladzina idza dzukiru bi ayati rabbihim. Ini yang kebanyakan ini Pak. Yang banyak terjadi, saya memberikan tekanan-tekanan khusus kepada kenyataan yang ada ini. Yaitu orang-orang yang idza dzukiru, ketika mendapatkan peringatan, ketika mendapatkan nasihat, ketika mendapatkan tausiah, ketika menerima mau'izah hasanah tentang ayat-ayat Allah, lam yuhirru, dia itu kemudian tidaklah seperti yang lain. Apa itu? Alaiha summan wa umyanan, yaitu menutup telinganya dan menutup matanya. Ini maknanya luas. Jadi kita itu tidak boleh kalau ada orang memberikan nasihat terus kita merasa cukup. Ini kebanyakan di masyarakat kita ini, karena dia suatu komunitas yang terhormat. Kemudian kalau mendapatkan nasihat dari orang lain, ini merasa cukup. Karena mungkin status sosialnya tinggi. Karena seperti saya misalnya sering menyampaikan pengajian, terus ada jamaah mengingatkan saya harus menerima. Siapapun, maka di Al-Quran ini idza dzukiru ini subjeknya, failnya tidak jelas. Siapa yang memerintah dan siapa yang memberi peringatan tidak jelas di Al-Quran ini. Itu artinya sumber dari manapun saja, kalau ini dalam rangka mengingatkan kepada ayat-ayat Allah, kita harus menerima. Harus ada keluasan berpikir, harus menerima perbedaan, harus memperluas persahabatan. Kalau kita ingin menjadi Abdur Rahman, ciri-ciri Abdur Rahman, orang yang dicintai Allah adalah orang yang memperluas dan memperkaya persahabatan, lalu dia pandai menghargai perbedaan dan mau menerima kebenaran yang sumbernya dari manapun. Singapura memang bukan negara Islam, tapi Singapura adalah negara yang paling bersih. Kita punya doktrin dan punya teori. Doktrin kita adalah an-nadhafatu minal, itu doktrin Islam. An-nadhafatu minal iman, itu doktrin Islam, bahwa kebersihan sebagian daripada iman. Tapi kita punya teori dan punya doktrin yang punya sistem Singapura. Kita punya kul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tetapi kemudian yang memiliki ini di dalam mata uangnya, yang berani satu-satunya menyatakan bahwa aku percaya kepada Tuhan, itu hanya Amerika. Percayanya tidak kepada uang, tetapi percaya kepada Tuhannya. In God we trust. Aku percaya kepada Tuhan. Padahal kita dididik
oleh Nabi besar Muhammad SAW, diajarkan oleh Al-Quran. Kita tidak boleh punya keyakinan ganda. Keyakinan kita hanya kepada Allah. Bangsa kita berdiri berdasarkan berkat rahmat Allah. Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa. Uang kita ini menyatakan dengan rahmat Tuhan. Tidak ada alasan kita ini tidak menomorsatukan Tuhan, tidak menomorsatukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kalah sebenarnya kita dengan Amerika, karena Amerika itu sebenarnya mencontoh kita, mencontoh Andalusia, mencontoh Cordoba, mencontoh negara-negara Islam yang sistemnya sistem ketuhanan. Yang melaksanakan kita, yang punya doktrin dan teori kita, yang melaksanakan mereka orang lain, yang melaksanakan Singapura. Coba yang kaya sekarang di dunia ini adalah Cina, nomor 2 Norwegia, nomor 3 baru Amerika. Amerika mulai takut dengan Cina. Padahal kita ini diajari di dalam Al-Quran, tijaratan lan tabur, dididik untuk berdagang oleh Allah. Allah selalu menyatakan tijaratan lan tabur. Harusnya kita ini kaya. Rukun Islam ini ada berapa? Ada 5. Yang pertama, tidak perlu uang. Yang kedua, tidak perlu banyak modal. Nah, baru yang ketiga, yang keempat, yang kelima ini. Yang ketiga tidak usah terlalu banyak modal juga, puasa. Tapi kemudian yang keempat dan yang kelima, puasa dan haji. Zakat dan haji. Zakat dan haji. Haji naik pesawat terbang, uangnya harus banyak. Artinya apa? Umat Islam itu dididik untuk kaya. Tapi kenapa Cina yang kaya? Siapa bilang kita dididik untuk miskin? Dididik untuk kaya. Alhamdulillah tokoh-tokoh aghnia di Kabupaten Banyuwangi bergabung dengan kita. Ada Pak Qaddafi. Mohon maaf Pak Qaddafi, saya sebut untuk merangsang yang lain biar mencontoh Pak Qaddafi. Beliau ini miliarder Pak. Ada Pak Habibie. Nah, kita harus bangga punya jamaah luar biasa kita ini. Kalau semangatnya kita seperti Pak Qaddafi, seperti Pak Habibie, luar biasa umat Islam. Yang paling ditakuti dunia adalah ketika umat Islam, khususnya di Indonesia ini, menjadi umat Islam yang kaya. Itu yang paling ditakuti. Karena kita sudah punya iman, cuman kita masih miskin. Indonesia maksudnya. Para jamaah yang dirahmati Allah, yang terakhir sudah 10 ya, 10. Kemarin sudah kita sampaikan yang ke-10 ini. Alladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Orang-orang yang selalu mengatakan dan memohon kepada Allah, Rabbana hab lana, ya Allah karuniakanlah kepada kami. Min azwajina. Mohon maaf Bu, ini azwajina itu maknanya istri-istri. Istri-istri. Ini bukan berarti saya menyuruh sampai istri 1, 2, 3, enggak. Mewakili, jadi kalau yang ada 1, ada 2 nggak apa-apa disebut semua di sini. Orang yang selalu berdoa untuk istrinya, Abdurrahman itu. Wa dzurriyyatina, yang selalu berdoa untuk anak cucunya. Qurrata a'yun, agar dia itu menjadi seorang anak yang qurrata a'yun, yang menyenangkan, yang bisa mengantarkan kita bukan hanya sekarang, tetapi ketika kita di alam kubur, diantarkan melalui doa-doanya. Abdurrahman, orang yang selalu berpikir tentang keadaan istrinya dan keadaan anaknya, soleh apa tidak, solehah apa tidak. Itu adalah Abdurrahman yang selalu memelihara dan melindungi istrinya dari perbuatan-perbuatan, dari komunitas, dari keadaan yang merusak istrinya dan merusak anaknya. Maka anak kita harus selalu dijaga pergaulannya. Pemimpin itu Pak, pemimpin itu rusak karena persahabatan. Kita ini bisa rusak karena persahabatan. Maka mencari sahabat itu sangat penting. Maka seorang peneliti sosiolog mengatakan 75% kita ini, perilaku kita, kehidupan kita sangat dipengaruhi oleh lingkungan dan persahabatan, pertemanan. Hati-hati nih Bu. Carikan anak kita sahabat yang soleh dan solehah. Carikan istri kita ini sahabat yang solehah. Jadilah kita ini mencari suatu komunitas yang saling bersahabat satu dengan yang lain, komunitas yang solehah. Maka Wali Songo menyatakan dalam tombak hatinya itu loh, mari kita bersama-sama.
tombo hati iku warnani moco angen-angen kaping sholat wengi lakonono kaping kumpulono. Stop dulu. Kaping telu wong kang soleh kumpulono. Kita memulai yang kaping pertama tadi, kaping satu itu. Yang pertama tadi membaca Al-Quran, angan-angan sing maknani. Kaping Indo sholat wengi lakonono. Yang suka mengingatkan itu Pak Agus itu SMS kalau malam jam 2:30 sudah SMS itu sekarang. Nah sekarang ibu-ibu saya sudah tahu, nyonya saya sering dapat SMS 2:30. Ternyata dari penyidik polisi. 2:30 sudah SMS. Nah ini sudah dilakukan. Kaping telu wong kang. Alhamdulillah ini insya Allah kumpulan orang-orang soleh. Kaping papat ini kalau zikir lama enggak kira-kira? Lama. Kaping 5 apa? Kaping 5 kudu watan. Puasa ya. Ternyata sahabat itu penting ini. Maka mari kita carikan pemimpin-pemimpin kita. Saddam Hussein itu hancur karena sahabatnya yang membocorkan rahasia itu. Lalu kemudian Gaddafi, Pak Gaddafi. Nah, Pak Gaddafi, Presiden Gaddafi itu karena sahabatnya yang membocorkan. Kita harus hati-hati milih sahabat ini. Ya Bu ya, milih sahabat harus hati-hati. Yang paling terakhir adalah waja'alna lil muttaqina. Mudah-mudahan kita selalu bermohon kepada Allah agar pemimpin kita ini harus jadi pemimpin, dan pemimpin kita adalah pemimpin orang-orang yang bertakwa. Jadi memimpin orang-orang yang bertakwa. Memimpin orang-orang yang bertakwa ini susah. Tidak diharapkan oleh Allah. Yang diharapkan oleh Allah menjadi pemimpinnya orang-orang yang bertakwa. Kalau orang yang dipimpinnya bertakwa, kira-kira pemimpinnya bertakwa enggak? Bertakwa pasti itu. Kalau rakyatnya bertakwa, pemimpinnya mesti bertakwa. Maka seorang sosiolog di dalam kitabnya Muqaddimah menyebutkan gini, dinur ra'iyah ala dini malikihim. Agama rakyat itu tergantung dan gambarannya agama pemimpinnya. Kalau ingin tahu bagaimana kapasitas dan ketebalan iman seseorang, lihat pemimpinnya. Kalau pemimpinnya bengkok, sebenarnya rakyatnya sama dengan pemimpinnya. Gak jauh-jauh. Kalau pemimpinnya peragu, ya rakyatnya peragu kayak gitu. Pemimpin itu gambaran rakyatnya. Agama rakyat itu seperti pemimpinnya. Itu sudah setelan itu. Dinur ra'iyah ala dini malikihim. Agama pemimpin, agama rakyat itu sebagaimana agama pemimpinnya. Maka Al-Quran telah menyampaikan, waja'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah kami untuk orang-orang bertakwa sebagai pemimpin. Mudah-mudahan pemimpin-pemimpin daerah kita, pemimpin Banyuwangi, pemimpin Jawa Timur, pemimpin Indonesia adalah pemimpinnya orang-orang yang bertakwa, dan yang memimpin memang orang-orang yang bertakwa. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekali lagi sebelum kami akhiri, para jamaah, nanti kalau ada Pak Haji Anton, Kepala Sekolah 17 Agustus, sama Pak Ayub yang kemarin baru digeser dari KTU PDAM, dan Pak Kepala Sekolah SMA 1 Diri, Kepala RSPI. RSPI ini rintisan apa Pak? Sekolah Standar Internasional. Nah ini 3 orang ini kalau ngantarkan
kotaan nanti ibu keluarkan uang, boleh sedikit, boleh banyak, tidak boleh boros, tidak boleh terlalu kikir. Itu bukan untuk panitia, bukan untuk kita, untuk yang belum berkesempatan umroh, untuk yang belum haji. Yang sudah haji mohon dibantu. Pak Haji Agus tidak punya kesempatan karena sudah haji. Pak Haji Rahman tidak punya, kami enggak. Yang belum haji, jamaah yang belum haji nanti, ini yang akan kita bantu untuk bisa berangkat umroh. Kita sudah dapat sekarang ini kurang lebih 4 juta sekian. Nanti kurang berapa juta lagi. Nanti yang belum haji dan belum umroh ini, inilah yang kita bantu dari uangnya bapak-bapak. Syaratnya saya kasih bocoran. Saya kasih bocoran dulu ya. Gak apa-apa ya. Syaratnya ada 10, yang kasih bocoran 3. Pertama, yang 3 ini Pak Gaddafi. Syaratnya yang akan menerima nanti rajin ikut pengajian, tentu ini. Aktif ya, aktif. Yang kedua, nanti ada tim khusus yang dipimpin oleh Haji Ahmad. Nanti tim khusus itu nengok, kalau itu suami, kalau itu laki-laki, nengok istrinya ibadah enggak, tahajudnya gimana, duhanya gimana. Kalau nanti enggak tahajud, istrinya enggak jadi. Istri-istrinya harus tahajud kalau itu suami. Kalau ibu-ibu, bapaknya gimana, ibunya ngaji, bapaknya enggak ngaji. Ibunya sholat, bapaknya enggak sholat, enggak jadi, enggak bisa. Nah, ini syarat yang kedua. Bocoran dulu ya. Nanti kita ketahui itu nanti. Yang ketiga, nanti ada tes khusus. Kalau punya anak, anaknya nggak bisa ngaji, nggak jadi berangkat umroh. Aktif di pengajian, istrinya sudah sholat, tapi anaknya nggak bisa baca Quran, mohon maaf, kita tunda sampai anaknya bisa ngaji. Ini bocorannya, 3 ya. Pak, saya tidak pernah umroh, ya sudah kesempatan. Syarat pertama masuk, istrinya sudah soleha, luar biasa. Anaknya nggak pernah ngaji dan nggak bisa ngaji, mohon maaf. Mohon maaf. Nanti kita cek itu, ya. Ada tim siluman, namanya TKD. Ya kalau anaknya masih kecil sekali kan enggak perlu. Kalau yang sudah TK, ada yang sudah SD terus nggak bisa ngaji, mohon maaf kita tunda. Ya, saya kira itu, mohon maaf. Mohon muwaffiq ila thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kau tak sanggup melangkah, hilang arah dalam kesendirian, tiada mentari bagai malam yang kelam, tiada tempat untuk berlabuh, bertahan terus berharap Allah selalu di sisimu. Insya Allah, insya Allah, insya Allah ada jalan. Insya Allah, insya Allah, insya Allah ada jalan. Every time you commit one more mistake, you feel you can't repent and that it's way too late. You're so confused, wrong decisions you have made.